Apa yang Paulus lakukan ketika melakukan perjalanan ke Damsyik, yaitu mengejar orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dengan kata lain, mengejar orang-orang Kristen. Mengejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen itu dalam pandangan kekristenan adalah penganiayaan kepada Kristus. Sehingga teologi kekristenan mengatakan bahwa setiap kali orang Kristen teraniaya, bukan orang Kristen yang dianiaya, tapi Kristus itu sendiri. Sehingga kekristenan menganggap bahwa mereka berperkara dengan Kristus, bukan berperkara dengan orang Kristen. Itu pandangan Kristen, Bang. Berarti gini, Bang. Kalau enggak, Yesus di sini abu-abu, Bang. Ataupun bohong. Sebenarnya jawab Yesus, akulah Yesus yang kamu aniaya pengikut-pengikutku, orang-orang Kristen. Nah, ini orang-orang Kristen nih. Visualisasinya begini, Bang. Gini, kita tidak bisa membedakan antara Kristus dengan gerejanya karena ada penyatuan di situ. Makanya di situ dikatakan ketika perjamuan kawin anak domba Allah itu terdiri dari beberapa macam suku bangsa. Itulah para pengikut orang-orang Kristen itu sendiri. Yang Kristen yang menyatu di dalam diri Kristus. Jadi ketika mengenai Kristus, mengenai Kristen, itu mengenai Kristus sendiri. Aduh, Anda pun sempat bilang Kristus dengan gerejanya, bahaya lagi. Sejak kapan Kristus punya gereja? Nah ini, Bang, ini masalahnya jawaban Yesus yang kita telaah ini. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Ini penganiayanya ini pelakunya nih. Ini tersangka. Iya, saya sudah jelasin bahwa penganiaya orang-orang Kristen itu menganiaya Kristus sebenarnya. Enggak nih, Bang, kalau memang orang-orang Kristen ini nih, Bang, pihak ketiga nih. Di antara dua ini orang-orang Kristen pihak ketiga. Berarti abang tidak bisa membedakan atau tidak bisa melihat bagaimana orang Kristen melihat dirinya di dalam Kristus seperti itu. Enggak ada, Bang. Ini hanyalah sulap yang abang sampaikan ini, Bang. Simsalabim, kadabra gitu kan? Oke, iya nggak apa-apa, Bang. Nah, karena gini, Bang. Ya lanjut, Bang. Ya itu sudah selesai ya, sudah rampung. Jangan dipaksa lagi,Ang. Sudah selesai, Bang. Itu sudah saya jelasin. Bukan. Ini, Bang, biar kelar sedikit lagi. Karena yang jadi permasalahan besar di sini, jawaban daripada Yesus ini, Bang. Akulah Yesus yang kamu aniaya itu, Bang. Nah, ini yang jadi masalah, Bang. Karena kenapa? Nggak pernah si Saulus ini ketemu dengan yang ini, Bang. Yang ini yang jadi permasalahan besar, Bang. Dari sinilah garis pondasinya, Bang. Pondasinya sudah rusak. Yang lain baling semua nih, Bang. Sampai akhir zaman. Iya, nggak apa-apa, maksudnya gitu. Bang Kolbu. Tidak, nggak apa-apa. Ngerti, gini pasal kata Bang Kolbu tuh. Dengan Yesus itu datang dia kepada si Saulus, mengatakan bahwasanya aku adalah Yesus yang engkau aniaya, yang engkau salib, kan begitu kan? Jadi begini, Jadi Yesus aja mengatakan aku dianiaya sama si Paulus. Tuhan kau yang telah mengakui Paulus lah yang menganiaya dia. Udah paham kau situ? Betul, Bang, betul. Yesus yang kau bilang Tuhan, yang sebetulnya bukan Tuhan, dia datang kepada si Usus. Udah, datang dia. Apa banyak kau tahu lah kau membunuh Tuhanmu. Udah, kau aniaya Tuhanmu. Datang Tuhanmu sama kau. Baru kau bilang, kau siapa? Katanya, kan begitu kau bilang ini. Baru dibilang sama si Yesusmu, aku adalah Yesus yang kau siksa. Yesusmu sendiri kan si Usus itu penyiksa Tuhan. Tapi datang engkau ikuti, itulah ketololanmu. Kau tuh nggak mudeng-mudeng. Allah. Ya apa-apa, Bang. Itu kan Bang Kolbu, itu kan diskusi itu kan gitu. Diskusi itu boleh tidak sependapat, boleh sependapat. Bukan sependapat, enggak sependapat. Ini kan fakta. Yang jelas, ini fakta yang sudah buka fakta. Keterbatasan mengelar situasi kejadian itu yang tersembunyi di dalamnya. Saya sudah menjelaskan. Yesus bilang, Paulus bilang. Tapi kalau abang susah menangkap pesan saya bahwa antara gereja dan Kristus adalah satu, ya tidak masalah. Gitu. Oke, jadi begini Grace ya, yang diminta pertanyaan yang intinya adalah bisa nggak kau menjelaskan bahwa kapan Saulus itu berjumpa dengan Yesus? Itu intinya. Silakan dijawab.
Abang tahu nggak ketika apa yang disebut dengan kebangkitan Kristus, dia mati atau bangkit? Ini peristiwa, ini jangan dulu kemana-mana. Ini kan peristiwa pada saat Saulus. Jadi ketika dia disebut dengar bangkit dulu, dan dia dengar hidup, dulu. artinya Dengar dia dulu. bisa bertemu dengan siapapun. Dengar dulu. Iya, lanjut. Ini kan peristiwa pada Saulus itu waktu terjatuh terjerembab itu kan dia melihat cahaya, ya kan? Nah, terus cahaya itu dia bertanya kan, siapakah engkau Tuhan? Kan gitu kalau yang lihat cahaya. Tiba-tiba adalah sosok Yesus datang, suara Yesus nih, suara Yesus katanya, akulah yang kau aniaya itu, Saulus, nah, gitu. Itu perjumpaan atau gimana itu? Itu yang ditanya. Perjumpaan, Bang. Perjumpaan. Hah? Iya, perjumpaan, Bang. Perjumpaan. Kan terjadi komunikasi itu, perjumpaan. Jadi saat Paulus itu menerima cahaya yang menyilaukan itu di sekeliling dia tanya siapakah engkau Tuhan? Terus ada suara lagi nih, ada suara. Ingat ya, ada suara. Akulah, hai Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ada suara. Ya. Jadi di mana perjumpaan mereka itu? Kan jelas itu. Hanya suara yang didengar, bukan jasad Yesus yang dilihatnya. Ya, jadi di mana letak perjumpaannya? Perjumpaannya di mana beri itu? saya waktu 1 menit 30 detik, Bang, ya. Boleh, silakan. Ya. Saya sudah jelasin bahwa saya mau menalar dulu akar permasalahan problem ini. Problem logika ketika mengatakan bahwa akulah yang kau aniaya, sedangkan pertemuan mereka baru pertama kali itu. Nah, oleh karena itu saya jelasin duduk permasalahannya sebenarnya. Apapun yang dilakukan kepada jemaat Kristus, itu tidak melakukannya kepada jemaat Kristus saja, tetapi melakukannya kepada Kristus. Seperti itu. Sehingga ketika Saulus mengejar orang-orang Kristen perdana pada masa itu tidak dilakukan secara kasat mata saja bahwa dia melakukan penganiayaan terhadap Kristus, pengikutnya, tetapi Kristus yang ada di dalam para umat-umat yang telah menjadi percaya kepadanya, inilah yang sebenarnya merasa yang teraniaya sebenarnya. Itulah sebabnya ketika dia mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Sebab bukan lagi dia di dalam kami orang Kristen, bukan lagi kami di dalam diri kami sendiri, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam diri kami. Demikianlah Paulus mengatakan dirinya, oh bukan aku lagi di dalam diriku, tapi Kristuslah dalam diriku. Jadi ketika Paulus setelah itu mendapatkan penganiayaan luar biasa, bukan dia yang teraniaya, tapi Kristus di dalam dirinya. Sehingga dia mampu melakukan apapun, seberat apapun itu. Demikian. Oke, Anda boleh menjelaskan begitu rupa ya, panjang lebar ya, tapi tidak dengan konteks jadi pertanyaan yang awal. Yang ditanyakan itu apakah ada perjumpaan secara konteks langsung antara Saulus dengan Yesus. Itu yang ditanyakan. Jadi nggak ada hubungannya dengan uraian Anda. Silakan. Iya sih, Bang. Saya sudah jelasin ya. Saya mau jelasin bagaimana lagi gitu. Enggak, penjelasan Anda enggak ada sama sekali. Yang saya tanya itu apakah ada terjadi konteks ya pertemuan antara Saulus dengan Yesus itu secara langsung dalam komunikasi itu. Itu yang ditanya, bukan penjelasan siapa yang dianiaya segala macam, bukan. Kan ketika saya berbicara dengan Abang hari ini, itu konteks pertemuan langsungnya itu adalah melalui digital, sistem internet. Oh, berarti enggak kalau Anda lari sebentar. Kalau Anda mengatakan konteks itu seperti digital ini, Anda sudah menghindar. Itu namanya Anda sudah menghindar. Enggak, Bang. Berarti begini, artinya oke lah, berarti memang tidak pernah terjadi kejadian bahwa Saulus itu bertemu langsung dengan Yesus kan, nggak pernah terjadi kan, betul kan? Oke lah, saya ikutin, betul kan? Jawab dengan jujur.
Silakan. Mereka berkomunikasi, Bang, bertanya siapakah engkau Tuhan. Iya, kalau berkomunikasi tanpa langsung bertemu langsung itu ya artinya digital kata kamu tadi. Oke, berarti tidak ada pertemuan langsung loh. Aduh, apa tangkap? Anda paham nggak pertemuan langsung dengan pertemuan tidak langsung? Gini loh, komunikasi kita bilang nggak ada hubungan punya Yesus menggunakan sistem digital, tapi gini dia ini kan ayahanda sebetulnya. Dia ini enggak bisa menjawab, tapi seolah-olah soknya dijawabnya. Soalnya dia ahli Bible, ahli Taurat segala macam. Padahal jawaban dia tuh buat kita pening gitu loh. Pertanyaan kita ke A, larinya ke Q. Pertanyaan ke Q, larinya ke S. Kemana-mana. Jadi ini apa? So ahli Bible, ahli Taurat, ahli semua lah. Nanti kalau kita tanya apa, mesin apa, so terbang tahu dia tahu. Nanti kita bisa tahu. Weda, nggak tahu. Betul ya kok apa ayahanda? Kita pening. Maksud Bang Yesus siapa itu Bang Grace? Bertemu langsung. Pendeta si Paulus itu sama Yesus ketemu langsung. Nah kalau di Bible kan dia mimpi tuh. Nggak mimpi dia tegolek. Jadi begini. Bayang putih kan gitu. Jadi gini, Grace, dengar Grace. Jadi begini Des ya. Kalau misalnya yang dipersoalkan katanya memang tidak ada pertemuan langsung ya, direct itu nggak ada ya. Kalau Anda analogikan pertemuan digital itu nggak langsung gitu kan, artinya memang nggak ada pertemuan. Kalau kayak seperti saya dengan Anda sekarang, ini indirect ini, ya. Ini yang Anda ajukan gitu kan, itu bukan itu pertanyaan saya, ya. Sekarang karena berhubungan dengan ya. Yesus sendiri yang mengatakan akulah Yesus yang engkau aniaya. Berarti itu sudah ada pertemuan langsung, ya. Artinya Paulus itu memang menganiaya Yesus, gitu loh. Iya, betul tuh yang bilang. Nah, itu pertemuan langsung karena Yesus memang dianiaya oleh Paulus. Nah, nanti muncul pertanyaan lagi. Di saat mana Paulus itu menganiaya Yesus? Kamu kerepotan lagi jawab. Gitu loh. Paham nggak? Karena memang tidak pernah terjadi. Jadi begini ya, break bros ya. Karena Paulus dengan Yesus itu memang tidak pernah bertemu. Belum pernah ada sejarah Paulus itu bertemu Yesus, belum pernah. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu akulah Yesus yang kau aniaya, itu karangan Paulus, bukan kejadian yang sebenarnya. Ngerti nggak kau itu? Paham nggak sampai di sana? Kalau nggak paham juga ya sudah, aku nyerah. Lanjut. Itulah ayahanda yang pulang tadi ayahanda. Kita tanyakan tentang Weda, tahu dia, benar tahu dia. Tanyakan Mazmur Daud, tahu benar dia, tahu dia nih. Banyak yang berdebat sama kami, dia jujur Apa dia bilang? Nggak tahu aku Bang, coba nanti gue baca lagi ya. Aku cari lagi jawabannya. Itu baru yang jiwa kesatria, bukan macam kau nggak tahu seolah-olah tahu. Sehingga jawaban itu sebetulnya makin melecehkan, tahu nggak? Makin melecehkan sendiri, aneh kau. Sama ayahnya tadi bilang tadi pertanyaannya A, kau jawab Q. Pertanyaannya S, kau jawab C. Lucu. Kalau nggak tahu bilang, saya belum pelajari Pak, nanti akan saya pelajari. Udah, tidak ada perdebatan yang seolah-olah itu kami ini menganggap kau nggak. Kan kau cuma kafir sendiri. Kami menganggap kau tuh makin tolol. Dengan jawaban itu, karena kau tuh makin tolol banget gitu loh. Tapi kalau kamu bilang mungkin Pak, saya tidak tahu Pak, nanti saya akan belajar lagi. Itu baru kau kesatria. Tidak bisa kau mengapakan kitab-kitabmu sendiri, iya, gitu. Kira-kira jawaban saya tadi itu tidak memuaskan atau? Ya, tidak memuaskan lah, ya, otomatis lah. Yang aku bilang tadi coba aja satu. Berarti abang sudah punya jawabannya. Jadi begini, Green Road, ya, jawabanmu itu sebetulnya bukan tidak memuaskan, tapi tidak ada isi edukasinya. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ya, kosong gitu loh. Saya Bang.
Ya, bilang kosong. aja kan ayahanda. Kalau dia nggak tahu, bilang nggak tahu. Kayak dibilang tadi itu berjumpa langsung apa enggak? Kan cuma suara. Soalnya gini, dalam konteks apa konstitusi, apalagi mahkamah, apalagi DPR segala macam enggak sesuai. Cuman dibilang dia bertemu langsung apa enggak? Itu pertanyaannya. Kau bilang secara konteks kata, secara konteks alam, secara konteks ini, kucing. Kebanyakan bacot. Itu orang Medan bilang, main bacot, tahu bacot, main cocot. Itu oke sama ayah anda kayak gitu. Apa itu? Biar aja. Saya belum paham. Dan kalau yang oten kayak gitu dia bilang bagus, kan bilang kayak gitu bagus. Artinya tidak melecehkan kitab-kitabnya sendiri. Yang kayak gue bilang tadi, hukum Torah kan bilang kitab kalian bilang. Kalau memang hukum Torah itu untuk jalan untuk menyempurnakan Yesus, tidak ada bangsa Yahudi, nggak ada orang Yahudi itu. Tidak ada. Orang Yahudi otomatis ke Kristen semua. Dari Prancis kok, ada ini dia bawa kalung ayahanda, kalung gereja ini di dadanya dari Prancis, uskup keprancisan. Datang ke Israel. Apa katanya? Kau kecil dulu itu salib kau ya. Kalau nggak kau kecil, pulang kau ke negara sana. Itu viral di Facebook, di YouTube. Nggak kau percaya, kau buka. Nanti kau pikir aku ngarang-ngarang. Ya. Apa kata Rabi Yahudi ayahanda? Apa katanya? Lebih mulia, lebih mau dan lebih manfaat bagus kami beribadah di dalam masjid daripada kami beribadah ke dalam gereja. Haram bagi kami. Itu kata Rabi Yahudi. Datang kalian, hukum Torah, perjanjian lama, hukum Torah. Orang Yahudi aja benci nih kalian. Bang Rahman, suaranya putus Bang Rahman. Oke. Iya. Iya. Jadi benarlah ya. Jadi benarlah ya. Lagu karangan Bang Palopo itu memang tepat ya. Oten modal congor sudah tuh muter-muter. Betul tuh ayahanda, betul. Betul itu, nggak salah sedikit pun. Muter-muter otak kita. Gitu. Saya juga bingung Bang, kalau saya tidak jawab nanti dikatakan seperti apa, saya juga dianggap lebih mulia kau bilang, Bang Rahman, maaf Bang, daripada agamaku kulecehkan, aku seolah-olah menjawab hal yang tidak pantas dan tidak tahu, aku belum mempelajari. Bagus, bukan kami hina, bukan kami ejekkan. Nggak sempurna iman kami kalau kami nggak percaya pada Yesus sebagai juru selamat pada waktu itu dan pada zaman itu. Kau pikir kami menghina Yesus? Tidak. Neraka kami, masuk neraka. Nggak sempurna iman kami. Tapi jawaban kau itu seolah-olah melecehkan. Iya. Yang katanya dibunuh, disalib, ditelanjangi. Betul nggak? Tuhan kau itu. Aku bukan menghina kan? Tuhan kau dibunuh kan? Dibunuh, dilecehkan, ditelanjangi. Betul nggak? Betul. Kira-kira jadi dalam Islam itu kejadian itu dibantah Islam bukan di sana itu adalah Islam itu misalnya bukan seperti itu gitu lah. Bisa dijelasin Pak, kira-kira mengapa saudara yang Muslim tidak menginginkan seperti itu terjadi? Oke, aku yang jawab. Ya, boleh. Aku yang jawab ya. Sekarang ya, jawabannya ini ya, jawabannya termasuk pertanyaan juga. Jawabannya ya, kalau kalian Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus itu mati di tiang salib, ya, apakah Anda yakin? Kalian yakin betul-betul 100% bahwa Yesus itu matinya di tiang salib? Itu aja satu dulu saja. Itu aja dulu dijawabkan. Iya. Sedangkan di Bible Anda itu jelas-jelas ya, Yesus itu nggak mati di tiang salib. Kok kalian yakin mati di tiang salib? Nah itu selesaikan dulu itu. Kalau kalian mau yakin, mau percaya bahwa kalian adalah umat pengikut Kristus. Bang PHP, Bible tidak pernah menolak kematian Kristus di atas salib. Bible meneguhkan kematian Kristus itu. Itu yang pertama. Jadi kalau ada Injil yang berbeda yang abang terima, terkutuklah dia yang memberikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kematian Kristus sangat penting bagi kekristenan, di mana seseorang atau manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu dipulihkan kembali oleh ketaatan.
Karena Tuhan Bapa mengatakan jika engkau makan buah itu maka engkau akan mati. Melalui kematian itulah Kristus memulihkan keadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Demikian. Oke. Jadi sekarang Anda coba buka ya. Anda buka Bible Anda yang sudah direvisi ya, TB2 sekarang ini. Itu tidak lagi mengatakan itu tiang salib, tapi sudah diganti dengan tiang kayu. Kenapa? Coba jawab, silakan. Zaman itu memang pakai kayu, Bang, bukan. Iya, tapi tidak lagi disebut kayu, tidak lagi disebut tiang salib. Kalau salib itu kan kayak angka tambah, itu namanya salib kan. Itu dirubah, nggak lagi tiang salib tapi tiang kayu. Artinya, saya belum menerima Alkitab revisi itu. Oh ya, kasihan deh lo, terlambat. Ya, kalau ini saya harus jawab. Gitu. Nah, jadi begini, oke. Jadi sekarang sebentar. Gitu ya. Oke, sebentar. Jadi di Bible Anda itu ya, Anda bisa kocek sendirilah ya. Capek saya nanti kalau saya Abang, sebentar. Ayah ada PHP, kenapa Yesus tidak perlu mati di dalam keyakinan Abang? Sebentar. Jangan lari dulu ya. Jangan kau kacau pertanyaanku ya. Sekarang kalau Anda ya atau umat Kristen yakin kalau Yesus itu mati di tiang salib ya, sedangkan di Bible itu banyak ayat yang mengatakan Yesus itu mati digantung. Itu fakta loh. Sejak kapan pernyataan mati di tiang salib itu? Pada saat peristiwa matinya Yesus, terbunuhnya Yesus, ataukah setelah Yesus diangkat ke langit? Itu yang harus kau pahami dulu. Karena pernyataan mati di tiang salib itu setelah Yesus diangkat ke langit. Itu loh. Baru rekayasa timbul oleh Paulus bahwa dikatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib, padahal Bible sendiri mengakui ya bahwa Yesus itu bukan mati di tiang salib, tapi mati digantung di sebuah pohon. Paham? Jadi di situ aja kalian sudah nggak jujur gitu. Nggak mau mengakui mana yang benar dan kalian tetap mengikuti pernyataan yang rancu yang sampai sekarang LHI pun bisa merubah salib menjadi tiang kayu. Artinya pernyataan tiang salib itu memang susah diterima kalian yang ini. Saya jawab Ayah silakan. Saya lihat kutipan-kutipan pernyataan Abang ini lebih banyak bersumber dari hal-hal yang tidak terpercaya, misalnya yang Abang sampaikan tadi tentang Yesus itu terus mati di atas pohon misalnya, terus mati setelah diangkat ke surga. Itu sumber-sumber yang tidak terpercaya yang sebenarnya tidak memiliki dasar pengakuan universal pada zaman itu. Karena kau meyakini mati di tiang salib, jelas kau tolak itu. Karena saya menerima kenyataan apa yang diterima universal. Karena kau terlalu yakin bahwa Yesus mati di tiang salib, otomatis iya dong kau tolak semua, mati digantung di pohon segala macam, kau tolak semua karena kau yakin mati di tiang salib. Sekarang kalau kita mau paksakan lagi ya jejak digital Yesus mati di tiang salib, sekarang mana bukti tiang salibnya? Kalau memang betul-betul dia mati di tiang salib, harus ada dong. Nyatanya nggak ada kan? Jadi bullshit, itu omong kosong semua. Paham? Bang, saya bisa minta apa yang jenis tandu yang dipakai menandu Jenderal Sudirman ketika melintasi perjalanan long march dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Tengah. Sekarang begini ya, guys. Kamu jangan lari dari konteks. Saya kasih contoh nih, ya. Ya. Fir'aun aja, dengar. Fir'aun aja yang manusia mengaku dirinya Tuhan ya, yang membaiat dirinya sendiri Tuhan, itu ada bukti sejarahnya loh. Ada piramidnya, ada mayatnya, muminya ada. Itu bukti sejarah. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Daud ya. Juga semua gitu. Ada bukti sejarahnya sampai Rasulullah SAW. Peninggalan sejarah. Banyak sekali kalau bukti sejarah, Bang. Mana tunjukkan?
yang bisa dipercaya. Mulai bukit saya itu menjadi bukit sabda, terus ada gereja di situ. Terus ketika Tuhan Yesus mengajar yang dikutip oleh Matius juga di situ gereja sabda. Ini bahaya kalau kau ngomong gereja sabda, Yesus nggak pernah mendirikan gereja. Belum pernah Yesus mendirikan gereja. Itu aja udah sesat kau. Nah, kenapa kau sebut gereja? Cuman karena waktu itu untuk mengenang tempat-tempat strategis di mana hal itu ada hal yang luar biasa terjadi, maka gereja memberikan penghormatan terhadap tempat-tempat itu dengan mendirikan satu gereja. Sama seperti ketika sekelompok pemuda menculik Jenderal Soekarno, menculik Soekarno, maka itu diperingati sebagai hari yang besar. Oke, saya nggak perlu yang begitu. Kalau mau jejak riwayat perjuangan Yesus sih banyak, panjang sekarang. Bukti sejarah membuktikan bahwa Yesus sekarang kan dengar dulu. Kau jangan lari, ku bilang. Sekarang konteksnya, pertanyaan aku kan, benarkah Yesus itu mati di tiang salib? Kalau kau kuat mengatakan Yesus benar mati di tiang salib, kan bukti sejarahnya harus ada dong. Baru kita yakin bersama-sama, bukan Anda saja, saya pun yakin, gitu loh. Paham? Jadi jangan kau cerita tentang jejak sejarah. Jangan bertanya dulu, kau jawab lagi. Belum kau bertanya. Pertanyaan saya untuk membenarkan jawaban saya ya. Apakah yang menyalibkan Yesus itu pada saat itu bukan manusia? Nggak tahu. Yang penting apa ada nggak salibnya itu sekarang? Bukti sejarahnya. Kan salib itu kayu salib yang menyalib Yesus disalibkan di tiang itu kan ada tulisan INRI di atasnya itu kan. Ada kan INRI. Nah itu di mana? Di mana sekarang disimpan? Di museum mana? Di kota mana? Tolong jujur. Kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, bukan kurang tahu, memang nggak ada buktinya, bukti konkretnya nggak ada. Jadi bullshit, itu omong kosong semua itu. Gitu. Iyalah. Maksudnya sekarang ya Yesus sendiri dengar dulu. Apapun yang kau sampaikan nggak bisa dipercaya karena kau nggak punya bukti kuat. Ya, kau nggak punya bukti kuat. Sekarang Yesus sendiri pada saat dia mati dia dibungkus dengan kain linen, dikafani dengan kain linen. Mana buktinya? Ada nggak? Ada. Kain kafan dari Turin masih ada sampai sekarang. Di mana? Di mana? Ada di Turin, Italia. Ya, artinya ada ya. Bungkus kafan kain linen ada kan? Ada, masih ada. Oke, ada. Berarti Yesus tidak berarti Yesus mati tidak pakai jas. Kan gitu ya? Ya. Berarti Islam. Yesus itu Islam. Bukti itu Islam, ya kan? Yang jelas nah, sekarang bukti lain. Yesus mati disalib, di mana disimpan tiang salibnya yang bermerek INRI itu di mana? Di mana? Jangan jawabnya di mana? Buddha dulu yang bersemedi di bawah pohon. Jawabnya. Jangan jawabnya tapi dijawab di mana disimpan. Itu nggak bisa dibuktikan. Di mana disimpan? Dia yang lahir di bawah pohon kurma karena pohon kurmanya sudah tidak. Jadi bagaimana kita mau percaya? Pernyataan itu gimana kita mau percaya? Pertanyaan itu aja memiliki korelasi yang kuat dalam ini kuat loh. Dalam logika. Ini kuat. Kurang kuat bagaimana lagi? Kau yakin bahwa Yesus itu dengar dulu. Ini kualitasnya luar biasa. Ini kualitasnya luar biasa. Jangan kau bilang tidak ada kualitas. Anda yakin Yesus mati di tiang salib? Sekarang bukti tiang salibnya itu kalau mana? Orang menolak kematiannya di atas kayu salib, itu dia akan menolak semua orang pada zaman itu. Karena semua orang melihatnya. Iya, sekarang kau yakin mati di tiang salib? Abang percaya kepada satu orang yang hari ini berbicara. Sekarang kau yakin bahwa Yesus mati di tiang salib? Ada ribuan kau orang bisa pada nggak buktikan buktinya bahwa Yesus itu betul-betul matinya di tiang salib? Minimal ada bukti tiang salibnya itu disimpan, dimuseumkan. Itu harus wajib itu untuk menguatkan bahwa Yesus benar-benar mati di tiang salib. Gitu loh maksud saya. Kira-kira kalau kain kafan dari Turin sebagai bukti kematian itu apakah tidak? Aduh, lari lagi kau. Kenapa kau nggak bisa jawab? 70 tahun kemudian. Aduh, gimana? 70 tahun kemudian setelah tragedi baru mulai Paulus in the gang yang membuat perencanaan ini. Mana ada bukti lagi? Kalau bicara tentang bukti, Bang,
Justru kekristenan itu jauh lebih memiliki banyak Justru bukti. karena kebencian yang sangat luar biasa ini semua ini. Kalau kekristenan dari semua keagamaan. Iya, modal congor benar. Semau-maunya dia. Asli modal congor ini. Semau-maunya. Iya, jelas. Dan pengendali. Masa pula kau menyembah mantan mayat? Alah, kau ini di mana otak kau? Itu aku Aku bilang tanya tadi nih. untuk Di Abang David. mana otak kau? Udah jadi mayat baru Tuhan Udah kan. sekolah tinggi kau. Kayak gitu Tuhanmu kau kasih. Marah aku sama kau. Kalau tahu aku di mana aku mau kubunuh kau ini. Betul. Jangan. Iya. Jangan. Aduh. Abang. Bukan kau Sabar, memaksakan kepercayaan kami sama kau, bajingan. Jangan dibunuh, jangan. Kan tidak boleh dibunuh. Cukup Yesus saja. Yang penting Saya turun dulu Bang. Yesus. Jangan. Ya. Aku dan tadi mau menurunkan ini. Jangan main bahasa Roh Kudus itu. Menyesatkan orang kerjanya ini. Ini Ya, semua makasih atas banyak, Bang. kebencian ini terhadap Allah. Hos. Iya. Hos. Makasih Mas, banyak. izin ya, Mas. Nanti Sabar nanti bang, sabar diskusi lagi lah bang, ya. sabar. Terima kasih banyak ya. Salam hormat, salam kasih untuk seluruhnya. Ya, noko-noko ya aja sudah menurutkan. Ya. Dari tadi mau kuturunkan kau jadi dulu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Oh, hilang dah. Nggak jadi ya. Tuhannya Yesus. Tapi jangan dibunuh. Nanti jadi yang Betul. kedua nanti Masa wakilnya Nabi Yesus. Isa digitukan dia, Nabi Isa alaihissalam digitukan dia, kan anjing itu. Tapi kalau dibunuh nanti pakai salib nggak bunuhnya? Kok pakai salib? Ontok kan giginya, ambil ginjalnya, jual, jelas. Kalau pakai salib nanti makin bingung, ada dua. Itulah. Otak dia tak dipakai, kan lari dia. Dua, yang mana ini? Kabur dia kabur. Iya kabur lah bang. Macam mana udah emosi awak lihat di mukanya kan? Kalau di depanku nih bang, udah kucium-cium dia nih bang, kuisep lidahnya bang. Iya. Ciuman kudus. Iya bang. Iya. Kalau dibilang kenapa kayak gini? Iya buka. Ya. Kujilat lidahnya itu bang. Iya betul. Nanti dikira pelangi. Jadi bukan, jadi enggak, itu modus baru untuk membunuh itu. Sampai nggak bernapas. Bang Sera, Itu abang-abang maksudku. yang lain, izin pamit sejenak ya, mau ke pasar dulu ini ya, sama Lanjut. Oke Bang Sera, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterlaluan memang konten-konten ini ya. Iya satu pun bang. Kita nggak ada maksa dia masuk Islam kan. Nggak ada. Bukan itu. Kalau lah dibilangnya tadi, oh iya bang ya. Ayat mana tadi itu bang? Kalau mengatakan begini, catatnya. Iya. Iya kan? Jangan Sambil, lagi, oh iya belum jangan. kupelajari nih bang. Aku belum tahu ini. Ya kapan-kapan lah dia. Kan enak. Ini nggak bikin darting kau. Gini, Bang David gini dia. Apa Bang. tuh Dia deh? ini, Bang. Aku suka. Aku suka sama Koman. Man, aku suka sama Koman. Jangan mau sepatu deh. Tapi kalau nggak ada dia nanti nggak rame. Bukan dari tadi kalau memang sifat dia kan bilang kita itu diskusi. Orang setahu aku kalau diskusi ilmiah dia bawa bukti kan, bawa data. Sudah. Bila ada datanya atau data kita yang tidak terpenuhi, kita kan bilang, "Oh ya, maaf ya saya belum sampai ke sana, nanti saya pelajari. Tolong kasihkan saya referensinya mana." Kan gitu. Jadi enak apa itu kan? Tadi mestinya Ini enggak. dipagari. Kita diskusi pakai akal.